Pernahkah kamu rajin sikat gigi tapi masih bau mulut? Berikut penjelasannya. Perlukah menyikat gigi? Membersihkan mulut dengan menyikat gigi merupakan salah satu cara menghilangkan plak. Efektivitas menyikat gigi tergantung dari beberapa hal, antara lain metode menyikat gigi, durasi menyikat gigi, bentuk sikat gigi, serta frekuensi menyikat gigi. Teknik menyikat gigi. Metode Buss, metode Stillman modifikasi, metode Charter, metode Fons, dan metode vertikal. Metode Buss. Teknik menyikat gigi metode Buss, bulu sikat ditempatkan pada tepi gusi, membentuk sudut 45 derajat terhadap poros panjang gigi. Ujung bulu sikat ditekankan masuk ke sulcus gingiva dan embrasure interproximal. Gerakan disertai getaran kecil-kecil ke depan dan ke belakang. Permukaan palatal gigi anterior, sikat gigi dipegang secara vertikal. Metode Buss direkomendasikan untuk area interproksimal, permukaan akar yang terbuka, dan untuk pasien rutin dengan atau tanpa keterlibatan periodontal. Kelebihan metode Buss, teknik Buss efektif untuk menghilangkan plak di bawah margin gingiva, area cervix, dan sulcus, memberikan stimulasi gingiva yang baik. Kekurangan metode Buss menyebabkan cedera pada margin gingiva, memakan waktu, menyebabkan laserasi pada gingiva. Metode Stillman modifikasi. Teknik menyikat gigi metode Stillman, ujung bulu bersandar sebagian pada bagian servikal gigi dan sebagian pada gingiva, membentuk sudut 45 derajat terhadap akar gigi. Sikat digerakkan sekitar 20 gerakan pendek bolak-balik, lalu menggerakkannya ke koronal di sepanjang gigi. Bagian samping bulu yang melakukan penyikatan, bukan ujung bulu. Bulu sikat cenderung tidak masuk ke dalam gingiva. Teknik ini direkomendasikan untuk area dengan resesi gingiva dan root exposure untuk mencegah kerusakan jaringan. Kelebihan teknik ini memberikan pijatan gingiva yang baik dan pembersihan interproksimal. Kekurangan teknik ini sulit dipelajari dan sulit diterapkan. Metode Charter. Teknik menyikat gigi metode Charter, bulu sikat mengarah ke mahkota gigi pada sudut 45 derajat ke sumbu panjang gigi. Sisi bulu sikat harus dilenturkan ke gingiva dan gerakan bergetar maju mundur. Ujung bulu sikat harus masuk pada sulcus dan menyapu permukaan oklusal. Bulu sikat ditekan ke sisi gigi dan gingiva. Gagang sikat gigi digerakkan dengan gerakan melingkar pendek atau bolak-balik. Metode Charter direkomendasikan untuk pembersihan di area penyembuhan luka setelah operasi periodontal. Kelebihan metode Charter, teknik yang secara khusus ditunjukkan pada pasien dengan peralatan ortodontik dan prostodontik. Penghapusan plak yang efektif cocok setelah operasi periodontal. Metode Fons. Teknik menyikat gigi metode Fons, bulu sikat ditempelkan tegak lurus pada permukaan gigi. Kedua rahang dalam keadaan mengatup, sikat gigi digerakkan membentuk lingkaran-lingkaran besar sehingga gigi dan gusi rahang atas dan bawah dapat disikat sekaligus. Pada permukaan belakang gigi dilakukan gerakan yang sama tetapi dengan lingkaran yang lebih kecil. Metode Fons direkomendasikan untuk anak kecil yang ingin menyikat gigi sendiri tetapi belum memiliki perkembangan otot untuk tekniknya. Kelebihan metode Fons disukai anak-anak karena mereka tidak memerlukan ketangkasan khusus, mudah untuk dipelajari, membutuhkan waktu yang singkat, baik untuk orang yang cacat fisik maupun mental. Kekurangan metode Fons, trauma pada gingiva, pembersihan area interdental yang tidak benar. Metode vertikal. Teknik menyikat gigi metode vertikal, menyikat bagian depan gigi, kedua rahang tertutup lalu gigi disikat dengan gerakan ke atas dan ke bawah. Metode horizontal, semua permukaan gigi disikat dengan gerakan ke kiri. Kelebihan metode ini, gaya bebas menyikat gigi, membutuhkan gerakan horizontal, vertikal, dan melingkar yang kuat. Kekurangan metode vertikal tidak efektif dalam menghilangkan plak, mengakibatkan abrasi gigi dan resesi gingiva. Teknik sikat gigi manakah yang paling baik digunakan? Pada dasarnya, semua teknik menyikat gigi baik digunakan. Pemilihan teknik menyikat gigi disesuaikan dengan kondisi rongga mulut Anda.
Pemilihan sikat gigi ideal. 1. Kenyamanan bagi setiap individu, meliputi ukuran, tekstur dari bulu sikat. 2. Mudah digunakan. 3. Mudah dibersihkan dan cepat kering sehingga tidak lembab. 4. Awet dan tidak mahal. 5. Bulu sikat lembut tetapi cukup kuat dan tangkainya ringan. 6. Ujung bulu sikat membulat. Kepala sikat gigi. Panjang kepala sikat gigi untuk orang dewasa sekitar 2,5 cm, untuk anak-anak sekitar 1,5 cm. Gagang sikat gigi. Gagang sikat gigi harus cukup tebal agar dapat dicengkram dan dikontrol dengan baik. Filamen atau bulu sikat gigi. Berdasarkan diameternya, bulu sikat gigi terbagi atas, halus 0,15 mm sampai 0,16 mm, medium 0,18 mm sampai 0,23 mm, keras 0,23 mm sampai 0,28 mm. Kapan mengganti sikat gigi? Gantilah sikat gigi setiap 3-4 bulan atau bisa lebih cepat jika pernah sakit. Jangan tunggu hingga sikat gigi usang atau rusak atau aus. Tanda-tanda sikat gigi yang sudah rusak adalah bulu sikat yang melebar, menekuk, menggulung, menyebar atau mengembang atau menganyam. Pasta gigi. Bahan abrasif: silika atau silika hidrat, sodium bikarbonat, aluminium oksida, dikalsium fosfat, dan kalsium karbonat. Bahan pelembab ada sorbitol, manitol, gliserin, propilen glikol, alpha hidroksi asid, propilen glikol, asam laktat, dan surfaktan. Bahan perekat ada saraksenates, alginat, dan sodium karboksil metal selulosa, dan bahan yang tidak larut dalam air seperti magnesium, aluminium silika, dan koloid silika. Kemudian air. Beberapa komponen pasta gigi yang tidak boleh tertelan dalam jumlah yang melampaui batas toleransi tubuh karena dapat mengakibatkan efek samping negatif. Contohnya adalah komponen fluor dan sodium lauryl sulfat. Dampak buruk pemasukan senyawa fluor ke dalam tubuh antara lain fluorosis pada gigi. Frekuensi dan waktu menyikat gigi. Lama, minimal 2 menit dan maksimal 5 menit. Frekuensi, menyikat gigi 2 kali sehari sudah cukup. Waktu menyikat gigi, sebelum tidur dan di pagi hari. Penyebab bau mulut. Faktor intraoral, berasal dari lidah dan sulcus gingiva, termasuk retensi makanan yang dapat menghasilkan bau pada permukaan gigi atau di antara gigi-gigi. Tongue coating, necrotizing ulcerative gingivitis, keadaan dehidrasi, karies, gigi tiruan, merokok, dan penyembuhan luka bedah atau ekstraksi. Faktor ekstraoral atau sistemik. Sumber ekstraoral yang dapat menimbulkan bau mulut antara lain berasal dari berbagai infeksi atau lesi traktus respiratorius seperti bronkitis, pneumonia, bronkitasis, dan lain-lain, serta bau yang diekskresikan melalui paru-paru dari substansi aromatik dalam aliran darah seperti metabolit dari makanan dan produk metabolisme sel, napas dari peminum alkohol, bau aseton dari penderita diabetes, dan napas uremik yang menyertai disfungsi ginjal merupakan contoh dari bau mulut yang terjadi karena faktor ekstraoral. Penyebab paling mendasar dari nafas bau adalah adanya lapisan yang menutupi permukaan bagian belakang lidah. Lebih tepatnya, nafas bau disebabkan oleh bakteri yang hidup di lapisan tersebut. Penyebab mendasar kedua adalah akumulasi bakteri dalam mulut seseorang. Nilai pH dalam rongga mulut umumnya 6,5. Bila nilai tersebut bertambah banyak atau mengandung materi lain, maka akan berubah menjadi alkali dan menimbulkan bau busuk. Apalagi nilai pH mencapai 7,2 ke atas akan lebih mendorong pertumbuhan kuman negatif gastrom sehingga memungkinkan penguraian protein melepaskan bau busuk. Terlebih, bila yang dilepaskan sulfida yang mudah menguap, maka bau mulut akan lebih tidak menyedapkan. Selain itu, ketika mulut kering atau kurang melakukan gerakan penelanan, mudah menimbulkan mulut berbau busuk. Mekanisme bau mulut. Volatile sulfur compound sebagai substansi utama yang berpengaruh terhadap bau mulut, merupakan senyawa sulfur yang mudah menguap serta berbau tidak sedap. Volatile sulfur compound merupakan hasil produksi bakteri anaerob yang bereaksi dengan protein-protein yang ada. Protein di dalam mulut dapat diperoleh dari sisa-sisa makanan yang mengandung protein, sel darah yang telah mati, bakteri yang mati,
ataupun sel-sel epitel yang terkelupas dari mukosa mulut. Selain itu, di dalam saliva sendiri terdapat substrat yang mengandung protein. Volatile sulfur compound dalam keadaan normal pasti ada pada rongga mulut semua orang. Bau mulut. Bau mulut akan menjadi masalah ketika terjadi peningkatan kadar volatile sulfur compound di dalam mulut, yakni ketika ada peningkatan aktivitas bakteri anaerob dalam mulut yang menyebabkan bau dari volatile sulfur compound ini akan tercium oleh indera penciuman. Peningkatan aktivitas itu bisa karena rendahnya kadar oksigen di dalam rongga mulut, yaitu saat produksi saliva dan air liur menurun. Selain itu, dapat terjadi karena karang gigi ataupun karies. Klasifikasi bau mulut. Bau mulut sejati. Bau mulut sejati atau genuine halitosis adalah suatu keadaan di mana bau mulut yang tak sedap merupakan suatu masalah nyata yang dapat didiagnosis dengan cara pemeriksaan berupa organoleptik, gas kromatografi, dan sulfida monitoring. Sode bau mulut. Sode bau mulut merupakan suatu keadaan di mana bau mulut yang tak sedap sebenarnya tidak ada, namun pasien mempercayai bahwa ia memilikinya. Apabila setelah perawatan, baik untuk bau mulut sejati ataupun sode bau mulut, pasien masih meyakini bahwa ia memiliki bau mulut, maka diagnosisnya disebut halitopobialut. Beberapa hal yang harus diketahui ketika rajin sikat gigi tapi masih bau mulut. 1. Sikat gigi. Menggosok gigi dengan teknik yang tepat dan sikat gigi selama 3 menit setelah makan. 2. Pasta gigi. Gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. 3. Bersihkan sela-sela gigi. 4. Membersihkan lidah. Penggunaan pengikis lidah untuk menyingkirkan lapisan putih pada permukaan lidah. Penggunaan obat kumur dan lakukan pengobatan pada penyakit primer seperti radang gusi dan radang lambung. Rajin menyikat gigi tapi masih bau mulut. Hal ini terjadi dikarenakan membersihkan rongga mulut tidak cukup hanya dengan menyikat gigi saja. Perlu diikuti dengan membersihkan lidah, menyikat sela-sela gigi. Namun jika hal ini sudah dilakukan tapi masih bau mulut, hal ini disebabkan oleh kondisi kesehatan tubuh. Untuk terhindar dari bau mulut, disarankan agar melakukan berbagai upaya pencegahan dan perawatan seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.